Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang penuh dengan amarah, geram, dan murka. Sehingga kalau saya pelajari hari-hari ini, di sekitar kita penuh dengan orang-orang yang hidup dengan amarah, geram, murka. Namun kalau kita pelajari justru di dalam Allah ada damai, kasih, dan kesabaran. Nah, di sinilah letaknya paradoks kehidupan ini. Di satu sisi dunia di mana kita hidup salah sedikit amarah, bentakan, makian, geram, murka, saling menjatuhkan, ya kan? Sementara di dalam Tuhan ada damai, kasih, dan kesabaran. Ada banyak orang gak kuat menempati posisi yang tepat dalam hidup ini, sehingga akhirnya dia sudah ada dalam Kristus tapi ikut dengan cara dunia sambil berkata, ya kita di dunia kan pendeta, jadi kalau kita nggak ikut cara dunia kita bisa habis. Jadi ya kita sih kalau di gereja ya sabar-sabar, tapi kalau di luar ya dia belum kenal siapa saya. Ini dia, nggak bisa saudara-saudara, karena memang kita bukan dunia ini. Dunia ini memang caranya gitu, hidup dengan amarah, geram, murka, bentakan, makian, kekerasan, kekasaran. Tetapi kita tetap harus membawa terang Kristus. Kita hidup dalam kasih, damai, dan kesabaran. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita menghadapi keadaan ini? Ada beberapa nasihat firman Tuhan yang tegas buat kita. Yang pertama, Alkitab dengan tegas berkata, janganlah balas yang jahat dengan yang jahat. Karena selalu saya berkata bahwa orang yang membalas yang jahat dengan yang jahat itu sama jahatnya, ya kan? Jadi orang itu kalau dia balas yang jahat dengan yang jahat berarti dia sama jahatnya, saudara-saudara. Ada banyak orang yang bilang, ya tapi kan saya nggak memulai, dia yang buat begitu. Tapi kan kita juga buat yang sama kan? Ya berarti sama jahatnya. Bukan soal siapa yang mulai, tetapi apa yang dilakukannya itu yang paling penting. Jadi ingat ya, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Lalu yang kedua, jangan perbuat kepada orang apa yang kita tidak ingin orang perbuat kepada kita. Itu jelas hukum firman Tuhan. Alkitab bilang, jangan kamu perbuat apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu. Jadi kalau kita nggak ingin dimaki, jangan maki orang. Kita nggak ingin dibentak, jangan bentak orang. Kita nggak ingin dibohongin orang, jangan bohongin orang. Kita nggak ingin dikhianati orang, jangan khianati orang gitu. Karena apa yang kamu tabur itu juga akan kamu tuai gitu ya kan. Lalu yang ketiga, bagaimana sikap kita? Yaitu jangan miliki standar kehidupan dunia gitu. Kenapa? Karena Alkitab jelas bilang kamu berbeda, kamu ada di dunia, tapi kamu bukan berasal dari dunia ini gitu. Jadi kita harus memiliki standar kehidupan yang berbeda, karena Alkitab bilang kamu adalah terang dari dunia ini. Lalu yang keempat, jangan hidup dalam dunia hayal. Alkitab berkata bahwa janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang kamu harus hadapi. Artinya apa? Hidup ini jangan hidup dalam dunia hayal. Kalau kita hidup dalam dunia hayal, maka kita mudah sekali marah gitu. Karena yang kita hayalkan gini, saya harap istri saya baik sama saya harap suami saya mau mengerti saya harap semua dalam hidup ini lancar, gak ada persoalan. Jadi kalau mulai menghadapi persoalan, langsung dia geram, langsung dia murka, langsung dia marah, karena dia bingung sendiri, Tuhan kenapa ini harus terjadi? Loh, sebagai hamba Allah saya mau ingatkan bahwa kita hidup dalam dunia yang real. Orang yang bermulut manis di depan saudara, satu saat juga bisa menusuk saudara dari belakang. Orang yang di depan saudara kelihatan yang menurut saudara jahat, keras, kasar, tidak menyenangkan. Kadang-kala justru orang itu yang Tuhan pakai untuk menolong saudara, ya kan? Jadi dalam hidup ini selalu saya bilang, life is real, hidup itu nyata. We are not in heaven yet. Kita belum sampai di sorga, saudara-saudara. Jadi dikhianati orang itu biasa, disakiti orang itu biasa. Tetapi kita pegang Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa penting
pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang geram dan murka. Nah, di sekitar kita banyak kita jumpai hal-hal demikian. Tetapi biarlah di dalam Kristus kita menerima damai, kasih, dan kuasanya senantiasa. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang geram dan murka, kita mau sama-sama belajar dari Yeskiel pasal 21. Yeskiel pasal 21 ayat yang ke-28 sampai 32. Yeskiel 21 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Di bawah judul perikop, pedang Tuhan melawan Bani Amon. Dan engkau anak manusia bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah mengenai Bani Amon dan cercaan mereka. Katakanlah, pedang sudah tercabut untuk menumpahkan darah, digosok untuk memusnahkan dan supaya mengkilap seperti petir. Sedang orang melihat penglihatan-penglihatan yang menipu bagimu dan memberi tenungan-tenungan bohong kepadamu, untuk ditetapkan ke leher orang-orang fasik yang durhaka, yang saatnya sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Kembalikanlah itu ke sarungnya di tempat penciptaanmu dan di negeri asalmu. Aku akan menghukum engkau. Aku akan mencurahkan geramku atasmu dan menyemburkan api murkaku kepadamu dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang dungu yang menimbulkan kemusnahan. Engkau menjadi makanan api, darahmu akan tertumpah di tengah-tengah tanah itu dan engkau tidak akan diingat-ingat lagi, sebab aku Tuhan yang mengatakannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tetapi itu bukan berarti dia dapat diperlakukan seenaknya. Allah kita memang penuh dengan kasih dan kesabaran, namun dia juga Allah yang mudah murka. Nah, pertanyaannya, ini kan dua hal yang bertentangan, pendeta. Di satu sisi dia penuh kasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, tetapi kok mudah murka? Nah, yang pertama saya pelajari, ia murka jika kita tidak mau bertobat. Ini penting. Kenapa? Karena Allah tidak bisa sabar kalau kita tidak mau bertobat. Ini sama seperti seorang ayah yang sabar. Tiba-tiba dia lihat anaknya sedang mau berjalan menuju jurang. Dia tidak akan panggil anaknya dengan baik-baik sambil berkata, "Nah." Dia akan berteriak, "Nak." Kenapa dia panggil dengan berteriak? Bukan karena dia marah, bukan karena dia jengkel, bukan karena apa-apa, tapi karena dia mau menyelamatkan anak itu. Allah murka juga sama. Dia murka jika kita tidak mau bertobat. Karena kalau kita tidak bertobat, maka kita pasti binasa. Alkitab dengan tegas berkata, bukan kematian orang fasik yang dikendakinya, tetapi pertobatannya. Allah mau kita bertobat, apapun caranya, apapun jalannya. Mulai dengan memberkati kita tidak mau dengar, dijewer kita nggak mau dengar, disentil kita nggak mau dengar, terpaksa Allah harus menghajar kita. Tujuannya sederhana, jangan sampai kita tertipu iblis, jangan sampai kita terseret iblis. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak kita mungkin hari-hari ini sedang kecewa dan berkata, "Tuhan, kenapa saya harus menghadapi masalah yang berat ini? Kenapa saya harus menghadapi situasi yang tidak menyenangkan ini?" Tetapi sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, kadangkala Tuhan mengizinkan hukuman, kadangkala Allah menurunkan murka dalam hidup kita. Tujuannya sederhana, agar kita bertobat, kita berbalik. Karena kita berkata, kalau kita berbalik, maka Tuhan akan menyediakan anugerahnya bagi kita. Jadi ingat, ia murka jika kita tidak mau bertobat. Karena kalau kita tidak mau bertobat, kita pasti binasa. Tetapi kalau kita mau berbalik dan bertobat, maka kita akan diselamatkannya. Haleluya. Yang kedua, ia murka jika kita menyembah berhala. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, the devil is a liar. Setan itu penipu, setan itu pembohong. Berhala-berhala itu tidak punya sesuatu yang baik untuk kita. Berhala-berhala itu hanya membelenggu hidup kita. Berhala-berhala itu hanya menyengsarakan hidup kita. Berhala-berhala itu akhirnya hanya merusak kehidupan kita. Karena itu Tuhan tidak dapat sabar. Ia murka jika kita menyembah berhala, supaya kita tidak binasa. Karena Alkitab berkata, iblis itu memang menyamar seperti malaikat terang. Tetapi kita yang ada di dalam Kristus, kita ciptaan yang baru. Oh, terang Kristus menyala, sehingga kita tidak bisa tertipu oleh segala kegelapan tersebut. Karena kita hidup dalam kebenaran, maka kemuliaan Tuhan nyata atas hidup kita. Haleluya.
Jadi ia murka yang pertama jika kita tidak mau bertobat. Yang kedua, ia murka jika kita menyembah berhala. Yang keempat, ia murka jika kita melakukan yang jahat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apalagi kita sudah bertobat, apalagi kita sudah mengenal kebenaran, lalu kita masih hidup dalam jahat. Alkitab bilang, tinggalkan segala kejahatanmu. Kenapa? Kejahatan itu menjadi celah untuk akhirnya kita bisa kehilangan keselamatan kita. Ada banyak orang yang berkata, lu kalau sekali selamat kan tetap selamat, kita tidak akan kehilangan keselamatan kita. Lu tetapi jangan lupa, iblis itu licik, dia selalu mau mengganggu, dia selalu mau cari celah. Makanya Alkitab dengan tegas berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau iblis lihat kesempatan di dalam hidup kita, lalu kita mulai lakukan yang jahat, hati kita menyimpan yang jahat, pikiran kita berpikir yang jahat, maka dari lubang celah kecil itu dia masuk, dan akhirnya dia hamiri, dia rusak segala sesuatunya, dan akhirnya hidup kita binasa. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus hidup bertobat sungguh-sungguh, kita menyembah Allah saja, jangan melakukan yang jahat. Dan yang keempat, ia murka jika kita tidak setia. Karena Alkitab dengan tegas berkata, orang yang bertahan pada kesudahannya, itu yang akan memperoleh keselamatnya. Orang-orang yang setia akan memperoleh mujizat. Orang-orang yang setia akan melihat sorga. Orang-orang yang setia akan menatap Kristus muka dengan muka. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, jangan permainkan kasih dan kesabaran Tuhan, tetapi tetap setia dalam segala perkara. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, bahkan mereka yang taruh tangan kanan di dada karena merasakan bagaimana Tuhan sedang mendidik dan mendisiplinnya. Hamba berdoa, Tuhan jamah dalam nama Yesus, sehingga kami boleh senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh bertobat, menyembah Allah saja, melakukan yang benar dan tetap setia dalam segala hal. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.